Bayangkan sebuah dunia di mana ketegangan antara dua raksasa global, Amerika Serikat dan Rusia, akhirnya mencapai puncaknya. Bukan lagi sekadar adu propaganda atau sanksi ekonomi, tetapi ledakan nyata di medan perang dengan dampak yang berpotensi menghancurkan peradaban seperti yang kita kenal. Dua negara ini telah menghabiskan puluhan tahun membangun kekuatan militer mereka, menciptakan senjata pemusnah massal, dan mengasah taktik perang yang bisa mengubah peta dunia dalam sekejap. Tetapi pertanyaannya bukan hanya tentang siapa yang memiliki lebih banyak rudal atau jet tempur. Dunia modern telah berubah. Konflik seperti ini tidak lagi ditentukan oleh tank dan pasukan di lapangan, tetapi oleh dominasi teknologi, serangan siber yang dapat melumpuhkan infrastruktur negara, dan pengaruh politik yang mampu menggiring sekutu global untuk berpihak. Dalam perang semacam ini, siapa yang benar-benar unggul? Amerika Serikat dikenal dengan kekuatan militernya yang luar biasa. Dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia, teknologi canggih, dan aliansi NATO yang kuat, Amerika memiliki keuntungan strategis yang sulit diabaikan. Dari kapal induk raksasa yang menguasai lautan hingga pesawat tempur siluman yang tak terdeteksi radar, kemampuan Amerika dalam menyerang dan bertahan terlihat tak tertandingi. Namun, Rusia tidak pernah bisa dianggap enteng. Negeri beruang merah ini memiliki sejarah panjang dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Dengan sistem pertahanan rudal tercanggih, kekuatan nuklir yang dapat memusnahkan wilayah manapun di dunia, serta kepiawaian dalam perang asimetris, Rusia telah membuktikan bahwa mereka adalah lawan yang sangat sulit dikalahkan. Dalam perang modern, Rusia juga mengandalkan serangan siber dan manipulasi informasi, membuat mereka menjadi ancaman yang bahkan tidak selalu terlihat. Jika konflik ini benar-benar pecah, apa yang akan terjadi pada dunia? Apakah perang ini hanya berlangsung di medan tempur, ataukah merambat ke ekonomi global, sistem energi, dan bahkan kehidupan sehari-hari kita? Akankah kita menyaksikan dunia terpecah menjadi dua blok kekuatan besar seperti era Perang Dingin, atau malah runtuh dalam kekacauan total? Satu hal yang pasti, perang ini tidak akan memiliki pemenang sejati. Sebaliknya, kehancuran yang terjadi bisa melampaui semua konflik yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Jadi bagaimana dunia akan bertahan di bawah bayang-bayang konflik terbesar abad ini? Mari kita kupas secara mendalam, karena apa yang kita pelajari dari ketegangan ini tidak hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga masa depan umat manusia. Sebelum kita mendalami 6 segmen kekuatan dan kelemahan masing-masing negara, ada satu langkah penting yang harus Anda ambil. Like, share, dan subscribe ke YouTube Official DHI untuk analisis eksklusif yang akan memperluas wawasan Anda tentang isu-isu global. Segmen ke-1, sebuah rivalitas yang membara sejak lama. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia telah menyaksikan lahirnya sebuah rivalitas yang tak hanya membentuk ulang peta politik global, tetapi juga membakar semangat persaingan di setiap sudut kehidupan manusia. Amerika Serikat dan Rusia, dua negara besar ini, telah berjuang untuk meraih supremasi di setiap arena yang bisa dibayangkan. Rivalitas mereka tidak hanya tercermin dalam pertempuran senjata, tetapi juga dalam perburuan untuk menguasai ruang angkasa, mengembangkan teknologi terdepan, dan memperluas pengaruh diplomatik mereka ke seluruh dunia. Amerika Serikat, dengan impian untuk mendominasi dunia, telah membangun jaringan aliansi yang begitu kuat dan luas. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya yang tak tertandingi, tetapi juga pengaruh ekonomi yang menjalar ke setiap pasar besar di dunia. Peranannya sebagai pemimpin dunia dalam banyak hal, dari kebijakan luar negeri hingga inovasi teknologi, membuatnya seakan tak tergoyahkan. Amerika memposisikan dirinya sebagai penjaga kebebasan dan demokrasi, menggunakan segala cara untuk mempertahankan tatanan dunia yang mendukung kepentingannya. Namun, Rusia meski telah mengalami banyak tantangan dan kesulitan ekonomi, tetap berdiri teguh dengan kekuatan yang tak bisa dianggap enteng. Kekaisaran yang pernah menguasai sebagian besar Eurasia itu, meskipun kini jauh dari kejayaan masa lalu, masih menyimpan kekuatan militer yang menakutkan. Dengan persenjataan yang mampu mengubah arah sejarah dalam sekejap, Rusia tidak pernah ragu untuk menunjukkan taringnya, terutama dalam arena geopolitik yang penuh dengan ketegangan.
Di dunia yang semakin terhubung, Rusia menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan besar yang memiliki pengaruh tak hanya di Eropa Timur dan Asia, tetapi juga di medan diplomasi internasional. Rivalitas ini yang berkembang lebih dari setengah abad bukan hanya soal persaingan untuk menjadi yang terkuat atau yang paling kaya. Ini adalah pertarungan ideologi tentang kebebasan versus otoritarianisme, tentang sistem demokrasi yang fleksibel melawan kedisiplinan yang keras. Ini adalah perlombaan untuk menunjukkan siapa yang bisa lebih unggul dalam memimpin umat manusia menuju masa depan. Namun, di balik pertarungan ini ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih emosional. Setiap gerakan, setiap kebijakan, setiap aliansi yang dibentuk atau dihancurkan adalah cerminan dari ambisi besar dan ketakutan akan kehilangan dominasi. Ini bukan hanya soal pengaruh politik atau ekonomi, ini adalah soal mempertahankan harga diri, mengukir warisan sejarah, dan berusaha mengendalikan masa depan dunia. Dan meskipun kedua negara ini sering berseberangan dalam hampir semua hal, satu hal tetap jelas. Rivalitas mereka adalah inti dari banyak perubahan besar dalam sejarah manusia. Setiap pertempuran di panggung dunia selalu mengingatkan kita pada ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang antara dua kekuatan besar ini. Dunia terus bergulir, tetapi pertanyaan besar tetap ada. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari rivalitas yang membara ini? Siapa yang akan mengendalikan takdir kita semua? Segmen kedua, kekuatan militer, siapa yang lebih dominan? Dalam hal kekuatan militer, Amerika Serikat dan Rusia memiliki pendekatan yang sangat berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki kemampuan yang mematikan. Amerika Serikat telah lama dikenal dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan mereka mendominasi medan perang. Pesawat tempur siluman yang tak terdeteksi radar, kapal induk bertenaga nuklir yang bisa menjelajahi lautan tanpa henti, serta sistem pertahanan udara canggih yang mampu menghalau hampir semua ancaman udara membuat kekuatan militer Amerika terlihat hampir tak terkalahkan di banyak wilayah dunia. Keunggulan Amerika dalam hal inovasi teknologi juga memberi mereka kemampuan untuk menguasai ruang angkasa dan perang cyber, dua medan yang semakin vital dalam konflik abad ini. Namun, di sisi lain, Rusia menawarkan sesuatu yang berbeda. Meskipun Rusia tidak memiliki anggaran pertahanan yang sebesar Amerika, mereka tetap mempertahankan militer yang tangguh dan beragam. Rusia mengandalkan jumlah personel militer yang besar dan kesiapan mereka untuk bertempur di medan yang paling sulit sekalipun, baik itu medan kutub yang ekstrim atau hutan lebat yang menghambat pergerakan musuh. Kekuatan Rusia juga terletak pada kemampuannya menguasai perang tak konvensional, seperti taktik gerilya dan perang asimetris, yang memanfaatkan medan yang sulit dijangkau untuk melemahkan lawan. Ketika musuh terjebak di medan yang keras, Rusia dapat bergerak cepat dan mengganggu logistik serta komunikasi, memberikan keuntungan yang signifikan. Meski kedua negara memiliki kekuatan luar biasa, perbedaan strategi mereka sangat jelas. Amerika Serikat sering mengandalkan perang jarak jauh, menggunakan drone yang tak terlihat, serta rudal presisi tinggi yang dapat menghancurkan sasaran dari ribuan kilometer jauhnya. Serangan ini dilakukan tanpa harus mengirimkan pasukan langsung ke medan perang, memberikan keunggulan besar dalam hal pengendalian risiko. Di sisi Rusia, strategi lebih mengutamakan kekuatan langsung dan taktik perang total dengan mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar, tank yang melaju di medan perang, serta artileri yang menghujani musuh. Rusia memilih pendekatan yang lebih fisik, mengandalkan kekuatan manusia, dan kemampuan untuk melibatkan banyak lapisan pertempuran dalam satu serangan yang koheren. Kedua, pendekatan ini menonjolkan dua wajah kekuatan militer yang sangat berbeda. Amerika yang lebih mengandalkan teknologi canggih dan serangan presisi, sementara Rusia memanfaatkan ketahanan, angka, dan pengetahuan medan tempur yang sulit untuk ditaklukkan. Kekuatan militer keduanya mungkin memiliki titik-titik kelemahan masing-masing. Namun jika perang besar benar-benar pecah, perbedaan strategi ini akan menentukan siapa yang dapat bertahan lebih lama dan siapa yang bisa menguasai medan perang. Segmen 3, senjata nuklir, ancaman yang mengintai. Bayangkan jika dunia ini hanya membutuhkan satu langkah keliru, satu keputusan tragis yang dipicu oleh ketegangan yang terus membara, dan semuanya akan berakhir.
Amerika Serikat dan Rusia, dua kekuatan global yang tampaknya tak terhentikan, masing-masing memiliki persediaan senjata nuklir yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia lebih dari satu kali. Ini bukan fiksi, bukan teori konspirasi. Ini adalah kenyataan yang mengintai di balik setiap ancaman yang dikeluarkan, di balik setiap kebijakan yang diambil dengan begitu penuh perhitungan. Amerika Serikat dengan teknologi canggihnya terus mengembangkan sistem peluncuran nuklir yang lebih mematikan, lebih presisi. Mereka tak hanya mengandalkan kekuatan udara, tetapi juga kekuatan laut dan darat, memastikan bahwa setiap sudut dunia bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Bayangkan kapal selam bertenaga nuklir yang bisa bersembunyi jauh di bawah permukaan laut, siap meluncurkan serangan yang tak terdeteksi, atau pesawat pembom yang terbang tanpa suara dengan satu misi, menuntaskan segalanya dalam satu serangan. Ini adalah realitas yang menakutkan, yang memungkinkan satu negara mengendalikan nasib dunia dalam genggaman mereka. Namun, Rusia memiliki sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyerang dengan presisi tinggi, tetapi mereka membawa ancaman dengan cara yang lebih brutal, lebih tak terduga. Dengan rudal balistik antar benua yang mampu membawa beberapa hulu ledak sekaligus dan menghantam beberapa target dalam serangan bersamaan, Rusia tidak hanya berperang dengan kekuatan, tetapi dengan kebingungan dan ketakutan. Bagaimana bisa kita, dunia yang sudah dilanda ketegangan ini, berani bertaruh dengan mereka yang punya kemampuan untuk mengubah nasib dalam sekejap? Bagaimana bisa kita, sebagai umat manusia, berdiri di atas api yang begitu panas dan mengancam ini? Setiap detik, setiap hari, kita hidup dalam bayang-bayang ancaman yang begitu nyata. Amerika dan Rusia saling menatap, mengukur kekuatan mereka, siap meledakkan dunia dengan satu langkah saja. Tetapi inilah yang membuat hati kita gelisah ketika kita memikirkan bahwa satu keputusan yang gegabah, satu emosi yang hilang kendali bisa memicu perang yang memusnahkan segalanya. Dan yang lebih membuat heran adalah kenyataan bahwa kita, manusia, yang tahu betul apa akibatnya, masih terus mempertaruhkan nasib kita dalam permainan kekuasaan yang kejam ini. Kekuatan nuklir ini bukan sekadar simbol dari dominasi atau kebanggaan. Ini adalah alat penghancur yang sangat nyata. Dalam hitungan menit, jutaan nyawa bisa hilang, dan seluruh dunia bisa runtuh dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Siapa yang benar-benar akan menang? Siapa yang akan mendapati kemenangan ketika semua yang kita kenal hancur dalam kobaran api nuklir? Ketika kita menatap mata mereka yang memegang tombol peluncur nuklir, satu pertanyaan besar menggema di dalam hati. Apa yang kita pertaruhkan? Segmen 4, Perang Siber, dimensi baru konflik yang mengancam dunia. Di era digital yang semakin maju ini, perang tidak lagi terbatas pada medan tempur konvensional. Kini, ancaman terbesar datang dari dunia yang tak terlihat, dunia maya. Perang siber telah menjadi senjata yang semakin penting, dan dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Rusia, berperang dalam dimensi yang sama sekali baru. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami betapa dalam dan menakutkannya ancaman ini? Amerika Serikat dengan kekuatan teknologi dan sistem pertahanan canggih yang dimilikinya berusaha melindungi segala sesuatu yang vital bagi keberlangsungan negaranya, dari jaringan listrik, sistem komunikasi, hingga fasilitas militer yang paling sensitif. Negara ini telah berinvestasi besar untuk menciptakan benteng pertahanan yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan siber dari pihak luar. Namun, meskipun demikian, setiap sistem memiliki celah. Di balik lapisan keamanan tinggi yang terbangun, ada kemungkinan serangan yang bisa menembus, merusak, dan menghancurkan dari dalam tanpa terdeteksi, meninggalkan kerusakan yang tidak langsung terasa, hingga sudah terlambat untuk memperbaiki. Namun, jika Amerika memiliki sistem pertahanan yang hebat, Rusia adalah pemain utama dalam menciptakan serangan yang menggetarkan dunia. Dikenal sebagai salah satu negara paling agresif dalam perang cyber, Rusia telah membuktikan kemampuannya untuk merusak negara-negara tanpa melepaskan satu tembakan pun. Mereka sudah berulang kali menargetkan institusi penting di seluruh dunia, meretas data sensitif, dan mengacaukan sistem yang seharusnya aman. Tanpa harus mengerahkan pasukan fisik, Rusia mampu mengacak-acak infrastruktur vital, merusak perekonomian, dan memanipulasi opini publik dalam hitungan detik. Bayangkan dampaknya.
Sebuah serangan yang tidak terdengar, yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer konvensional. Dalam perang siber ini, Rusia bisa merusak jaringan perbankan global, menghentikan sistem komunikasi di negara besar, atau bahkan mengubah arah kebijakan publik dengan menyebarkan informasi palsu tanpa jejak fisik yang tertinggal. Dunia bisa terperosok ke dalam kekacauan hanya dengan sebuah klik, tanpa kita tahu dari mana serangan itu datang atau bagaimana cara menghentikannya. Itulah yang mengerikan dari perang siber, kekuatan yang bisa meruntuhkan seluruh tatanan global tanpa memerlukan kekuatan fisik, tanpa pertempuran terbuka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik layar, di balik setiap kode yang dimasukkan ke dalam jaringan. Siapa yang akan menang dalam perang ini? Bagaimana kita melawan musuh yang tak terlihat dan bisa datang dari mana saja? Dunia kini berada di ujung jurang ketidakpastian, di mana serangan ini bisa datang kapan saja, menghancurkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Apakah kita sudah siap menghadapi perang ini, atau kita hanya akan terperangkap dalam kebingungan, terbelenggu oleh dunia maya yang bisa saja mengakhiri segalanya dalam hitungan detik? Segmen kelima, ekonomi, kunci kemenangan di perang modern yang tidak terlihat. Dalam perang modern, kekuatan militer mungkin menjadi sorotan utama, tetapi ada satu elemen yang sering kali terabaikan, namun sangat menentukan: ekonomi. Ekonomi adalah penentu sejati dalam siapa yang akan keluar sebagai pemenang, dan di sini Amerika Serikat dan Rusia memainkan permainan yang sangat berbeda. Amerika Serikat, dengan ekonomi terbesar dan paling maju di dunia, memiliki keunggulan yang sangat jelas. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah, yang memungkinkan mereka untuk mendanai perang dalam jangka panjang tanpa harus mengorbankan stabilitas domestik. Dengan anggaran pertahanan yang sangat besar, Amerika bisa mengembangkan teknologi militer tercanggih dan mempertahankan keunggulan dalam setiap aspek perang, mulai dari riset dan pengembangan hingga logistik yang mendukung operasi militer global. Mereka bisa berinvestasi dalam inovasi teknologi yang lebih cepat, membiayai pasukan dan aliansi internasional, dan tetap menjaga keseimbangan ekonomi yang kuat bahkan dalam masa-masa konflik yang paling intens. Ekonomi Amerika yang kuat memberikan mereka daya tahan yang luar biasa, menjadikannya pemain utama dalam konflik global. Namun, di sisi lain, Rusia menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dalam hal ekonomi. Meskipun ekonominya lebih kecil dibandingkan Amerika, Rusia menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang melimpah seperti Amerika, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dalam tekanan yang panjang. Ekonomi Rusia seringkali tertekan oleh sanksi internasional, harga minyak yang fluktuatif, dan ketergantungan pada ekspor energi. Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, Rusia memiliki strategi bertahan hidup yang sangat efisien, menggunakan setiap sumber daya yang ada dengan cara yang sangat efektif. Mereka tidak bergantung pada kekayaan alam atau pasar global seperti Amerika, tetapi lebih kepada ketahanan domestik dan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi yang sulit. Rusia tahu betul bahwa dalam perang yang panjang, mereka mungkin tidak bisa berkompetisi dengan Amerika dalam hal pembiayaan, tetapi mereka bisa mengandalkan ketangguhan mental dan strategi ekonomi yang cerdik untuk menjaga daya tahan mereka. Mereka mengubah setiap krisis menjadi peluang, memanfaatkan kekuatan alam seperti energi untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian dunia. Selain itu, Rusia juga berusaha membangun aliansi ekonomi dengan negara-negara yang tidak terikat pada blok barat, mencari cara untuk memperluas pengaruhnya meskipun dihadapkan pada tekanan ekonomi yang terus-menerus. Ekonomi dalam hal ini menjadi faktor penentu bukan hanya untuk mempertahankan kekuatan militer, tetapi untuk mendukung perjuangan yang jauh lebih lama dan lebih sulit. Amerika dan Rusia mungkin berbeda dalam pendekatan ekonomi mereka, namun keduanya tahu bahwa kemenangan dalam perang modern tidak hanya bergantung pada senjata, tetapi juga pada siapa yang mampu bertahan lebih lama, lebih cerdas, dan lebih efisien. Dan dalam dunia yang dipenuhi ketidakpastian ekonomi global, ini adalah pertarungan yang tidak hanya akan terjadi di medan perang, tetapi di balik layar, di pasar, dan sistem keuangan. Dunia yang tersembunyi dari pandangan kita. Segmen 6. Penutup menghadapi dunia yang terguncang. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia menunjukkan betapa rapuhnya dunia kita saat ini.
Dengan kekuatan militer, senjata nuklir, serangan siber, dan perbedaan strategi ekonomi yang sangat berbeda, kita dihadapkan pada ancaman yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Dari pertempuran fisik di medan perang hingga pertempuran tak terlihat di dunia maya, perang modern bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal siapa yang bisa bertahan lebih lama, lebih pintar, dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Namun, yang paling mengerikan adalah bahwa dalam pertarungan ini tidak ada yang benar-benar akan menang. Bahkan, jika satu pihak berhasil mengalahkan yang lain, kehancuran yang terjadi bisa melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Dalam perang nuklir, perang siber, atau bahkan dalam perang ekonomi, pemenangnya mungkin hanya akan mengumpulkan puing-puing peradaban yang telah hancur. Sekarang, kita sebagai umat manusia harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita siap menghadapi ancaman ini? Apakah kita bisa menghentikan spiral kekerasan dan ketakutan ini sebelum semuanya terlambat? Perang global bukan hanya soal kekuatan fisik atau keuangan. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan masa depan kita. Dunia yang kita kenal bisa saja berubah dalam hitungan detik. Jangan biarkan ketidakpastian ini menguasai kita. Mari kita terus memantau, berbagi informasi, dan berkomitmen untuk menghindari jurang kehancuran ini. Jika kita tidak hati-hati, kita semua akan terjebak dalam permainan kekuasaan yang bisa mengakhiri segalanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi wawasan dan berdiskusi lebih dalam tentang ancaman yang mengintai di depan mata. Jangan biarkan rasa penasaran dan ketakutan menghantui kita, karena masa depan kita semua berada dalam keputusan yang kita buat hari ini.